Yo. Iki carane anu ki piye to ki? Bawah. Nah, ini kalau di dalam web bagi orang yang tidak tahu web, nah di sini sebenarnya bisa untuk mengidentifikasi sebuah web kan gitu. Nah ini caranya gini, web itu kan high-low itu, ya kan? High-low, impul dan koreksi intinya itu sekilas saja. Nanti kalau ingin saya juga ada video web itu di YouTube. Nah gini ya. Untuk memastikan ini untuk harga sekarang di web berapa, walaupun bagi yang tidak tahu, itu konteksnya satu di sini. Ini nanti turunnya itu koreksi atau reversal, itu tok, ya kan? Nah, itu tetap kalau nanti di sini mungkin nggak ada yang pakai BBMA, kalau BBMA itu terekam. Nah, kalau di apa itu di PA sendiri, PA basic yang supply and demand dan support assistant. Sebuah web itu adalah startnya sebuah reaksi, Om. Paham sampai sini penjelasan dasar saya. Jadi web itu sebenarnya kalau ditunjukkan di web 3 atau 5 atau web berapa itu, tapi yang jelas-jelas bisa direkam sama supply and demand sama PA-nya itu 3 dan 5. Munculnya web 3 yang notabene-nya itu tidak boleh menjadi apa itu web yang paling pendek dari satu dan 5, ya kan? Iya. Oke. Nah, itu direkam ini. Nah, ini di sini acuannya kita pakai yang namanya osilator. Pernah mengaplikasikan belum? Awesome oscillator. Ya, pernah. Pernah. Nah, terus gimana saat aplikasi jenengan soal ini? Divergent. Nah, ya sip. Berarti kan sudah sebenarnya ilmu Anda itu sudah cukup ya untuk main ke pasar itu sudah cukup. Nah, terus kendalanya di mana? Kendala saya itu dari price action karena memang dalam elite wave itu sering sekali untuk kita mengalami yang namanya fast. Ketika kita menentukan W3, itu kan ada level-levelnya, syarat-syaratnya. Bagaimana cara menentukan W3? Apa itu pasti. W3 itu adalah rule-nya dari level Vivo 0,1618 sampai 2618 of wave 1. Tapi terkadang dalam perjalanan market, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Kita harus menemukan di mana decision point untuk masuk ke pasar entry dengan kemungkinan exit. Itu yang saya cari di price action bisa menjelaskan itu secara signifikan. Oh iya. Ya, jadi kasusnya itu sebenarnya hal umum kalau di dalam sebuah web itu hal umum. Jadi web itu bukan menangkap untuk entry-nya, tapi menangkap strukturnya, praktanya. Tetap entry-nya itu tetap kita menggunakan ya kalau kita di sini memang PA-nya itu, ya kan? Iya. Nah, contoh di sini aja. Ini AUD USD 4. Di sini kan convergen kan? Ya Om. Iya. Ini bukan divergen kan? Convergen kan? Iya, zero divergen. Berarti di sini itu penurunannya hanya sebuah koreksi. Oke? Dan koreksi itu sendiri di dalam web besarnya terjadi antara 2 dan 4. Ya kan? Nah, itu. Ini dari H4-nya. Tapi kalau nanti, ini bagi semuanya, kalau nanti di sini muncul divergen, berarti di situ signal kalau dia penurunannya itu apa itu akhir sebuah web 5 ataupun 3. Jadi kalau muncul seperti ini penurunannya tetap penurunan sementara. Kan gitu kan? Dari web besarnya. Iya. Tuh. Terus kita turunkan TF. Terus gimana TF kecil? Jadi di dalam TF besarnya sendiri walaupun itu belum ada tanda-tanda divergen, kalau di TF kecil muncul tanda divergen,
itu sebenarnya pembalikan tren di TF tersebut, tapi koreksi di TF besarnya. Kira-kira paham ya ini ya? Paham. Halo bagi kerasa barang itu. Iya Mbak, siap. Jadi itu harus paham. Jadi misalkan nanti ini contoh ini aja, misalkan di sini kok ini tidak ada di perjen, berarti penurunannya itu di level H4 ini masih kelas sebuah koreksi. Nah koreksi itu kalau di dalam web, ya web 2 dan web 4 kan gitu. Nanti kalau ini muncul sebuah di perjen, itu berarti apa itu wi anak wong mlebu sat Mbak wi njaluk disetujui apa langsung bisa masuk Mbak S wi bon langsung tak klik. Ini sekilas saja dan nanti misalkan di web kecil misalkan ada sebuah di perjen kan di sini ini kalau ini menurut jenengan sudah di perjen belum Om? Belum. Om Cepu. Belum. Belum atau sudah? Iya. Nah, ya kan? Berarti gini, berarti secara ini untuk H1 ini sudah bicara garis kecil itu belum. Ya. H1 ini sebenarnya secara garis besarnya H1 itu sudah mulai sinkron dengan H4. Berarti koreksi di H4 itu web panjangnya di H1 itu berjalan dan akan kok nanti ini mesti turun dulu sekilas saja H1 nanti turun dulu koreksifnya sebagai web 3 atau 5. Kalau ini sebatas baru apa itu korektif dalam H4-nya akan ada web yang lebih panjang kan gitu. Jadi cara bacanya gitu. Oke, Anda sudah paham. Sekarang kita ganti ke PA-nya. Nanti apa itu dikomben ya Om ya. Jadi yang mungkin palse itu memang kita mungkin menentukan ABC-nya atau korektif impulnya ternyata mungkin labelnya kan enggak di situ gitu toh maksudnya. Iya. Nah, labelnya enggak di situ. Terus kasus yang sering dialami itu gimana? Melebihi level webnya atau kurang dari level webnya? Misalkan mau turun. Yang misalkan mau turun yang biasa dialami itu misalkan kayak seperti tadi ukuran Vivo saya menentukan kalau ini web 3 nih gitu kan ternyata web 3 itu di sini dia enggak 161,8 itu ke 2,68 dan yang sering terjadi karena kita tidak paham structure itu kita salah counting itu ternyata web 3 belum selesai ternyata itu baru web berapa gitu baru web 1 atau berapa gitu. Ya, paham. Udah oke. Nanti tapi Anda sudah mulai mapan dan mau belajar di PA ya? Iya, 1 tahun Pak saya cari itu nggak nemu trainer itu. Oke. Berarti gini loh. Nanti gini dibalik saja. Kita trading plan-nya pakai price action, tapi untuk pencapaian targetnya pakai WIP itu malah sempurna. Gitu. Siap, itu malah sempurna. Jadi mungkin bagi yang lain yang belum paham ini itu mungkin malah bisa untuk referensi bahkan di ini kan apa itu grup internal Om. Jadi ini web yang kita tandai kemarin ikut kemarin nggak Zoom kemarin kita. Halo. Belum ya Pak De, baru. Baru dia. Baru. Kalau baru tak langsung ke chat trading view ya. Gak duwe BTC ya? Sapa wi cap? Apa? Gak duwe BTC iki ya? BTC. Kalau di SS ditengeri ngono lho. Aku enggak BTC, Mbak. Ya latihan marking. Untuk Omnya masih moneter Om?
Iya, masih monitor. Gimana mau cara marking price action Iya, Pak. review apa itu pair apa request pair apa? Apa pair favorit? Goal. Gold juga bisa, Pak. Ya, intinya gimana caranya supaya pelan-pelan kita belajar. Ya, kalau gini lah ya, kalau marking untuk pembelajaran kita cari yang volatilitasnya tinggi saja, nanti itu biar harga itu cepat bisa dibaca. Itu tidak lain tidak bukan ya hanya gold, EU dan lain sebagainya itu ya. Iya, kalau Itu. Nasdaq terlalu volatility. Jangan. Ini pakai yang itu aja. Bentar, gold ya, gold. Oh. Gul. Ganti cat putih apa ngene iki wae request? Ini aja cukup, Pak D. Enggak, yang lain ini tak hapus ya. Yang lain. Bebas. Tenane engko protes blereng, Hah? Orang, Mbak. Ya pada dasarnya itu semua marking itu sama, tapi mungkin cara bacanya yang beda. Ya tak Om? Iya, price action kan hampir sama kayak COVID. Omset karo nek komennya diperhatikan omset ku nek mereka tanya aku malah lali. Boleh. Enggak ada kok. Jadi di dalam price action kami itu sebenarnya saya khususnya dan Om Satria itu memang Om, apa itu agak lebih ke explore ke nggak terlalu klasik gitu loh maksud saya. Tapi tetap yang klasik kita pegang, tapi kita kembangkan seiringnya waktu. Memang di dalam PA itu ada sub-sub PA itu yang sangat banyak kan gitu. Iya. Sangat banyak sekali sub PA itu. Support asisten itu sebenarnya juga PA, terus supply and demand juga PA kan gitu. Hanya itu tok sebenarnya dasarnya. Nah, terus untuk pola Anda paham toh? Yang Quasimodo dan sebagainya itu paham toh? Paham, pola pelabelan. Jadi di sini ini tolong untuk semuanya di sini tuh kita gini loh ya. Kalau sistem kami itu sistem untuk khusus goal. Untuk goal itu memang ring to ring ya. Itu rahasia umum. Paham maksud saya? Jadi goal itu memang jalannya goal itu dari ring ke ring. Nah, kalau kita tidak bisa menentukan ring goal itu, ya kita nanti jelangapan. Oke, ini langsung dibaca ke sekup kecil saja ya, biar kalau nanti ke TF lebih besar kayaknya malah ke sub kecilnya lama, ke sub kecil saja ya, H4 H1 ya. Yo, siap. Biar cepat dibaca atau H4 itu. Ya, Mbak. Nah ini sudah sekali dari H4 saja. Kalau menurut support asisten, taruhlah di sini kita bisa bisa aplikasikan cari support asisten kuat dulu. Ini support asisten kuat. Ini mungkin nggak lama nanti mungkin karena kita sudah terlalu malam mulainya. Nanti kapan-kapan saja agak tak kasih. Kalau sama Pak D itu sebenarnya kalau memang share-nya sejak siang tadi ya bisa lama. Oke. Ini mungkin semua sudah pada tahu. Nah, biasanya kalau hanya sekedar tahu, ya hanya sekedar untuk menandai. Kan gitu kan? Jadi kalau hanya tahu, itu hanya sekedar menandai. Itu satu, ini basic banget. Nah, jadi support asisten yang berupa apa itu high low dan shadow di TF besar itu
sangat penting kalau kita aplikasikan di PA. Berarti dengan secara tidak langsung dalam ring harga period ini kita sudah mempunyai 3 support resisten penting ya Om ya. Iya. Oke, Mbak. Nah, oke. Terus sekarang karena ini sudah tercover, kita breakdown ke H1 dan harga sekarang. Ini. Kalau menandai mungkin sama, yang membedakan hanya membaca karakternya mungkin antara satu dan mentor lainnya beda. Itu tok sebenarnya. Terus dulu tuh memang kalau kalau PA masih klasik, pedomannya kan satu. Sebuah base yang merupakan supply and demand itu sangatlah kuat bila sebaris dengan support resisten. Paham Om? Halo? Iya. Nah, Iya, ini paham. otomatis kan? Otomatis kita tandai sini toh kalau basic. Nah, Iya. nggak salah. Itu nggak salah. Ini kita tandai ini. Ini nggak salah sebenarnya. Sesuatu yang dilewati support resisten TF besar. Ini kita tandai. Ini mungkin kalau di sini semua sudah pada tahu. Kalau soal menandai base ini. Tuh. Tuh kan. Nah, berarti ada base penting dan kita tangkap harga sekarang base atas bawahnya mana, kan sangat simpel seperti itu kan. Iya kan? Iya. Iya. Itu. Tapi sekarang seiring berkembangnya sesuatu yang terjadi di lapangan, sekarang mungkin kita bisa abaikan ini. Gitu. Kita bisa abaikan ini saja. Contoh ini abaikan. Sudah kita nolkan lagi ya. Nah, ini abaikan. Tapi jangan salah. Kembali lagi, jangan salah. Kita tetap lock, support resisten di TF besar, tetap lock. Tapi di dalam konteksnya ini sekarang untuk membaca cepat supaya waktu kita nggak habis di situ, kita tetap pegang itu support resisten besarnya. Bentar ya. Oke, jadi nggak perlu ditarik sampai kanan gitu loh. Oh iya. Nggak perlu ditarik sampai kanan itu aja. Ini hanya untuk mempercepat kita saja. Karena apa? Satu, mempercepat. Keduanya, kita itu meminimalkan sebuah palse. Meminimalkan sebuah kekeliruan saat kita marking. Itu. Oh gitu. Karena apa? Kalau support resisten Anda tarik ke kanan semua, itu pun juga berguna. Tidak ada yang berani mengatakan itu tidak berguna. Tapi di dalam untuk konteks di dalam konteks pembacaan harga itu beda nanti ceritanya kan gitu loh. Maka saya referensikan ya kayak bagi orang-orang yang lama support resisten tetap ditarik kanan dan diberi notice lah, Wek. Ya, Wek. Ya, aku itu diberi ada notice, tulisan-tulisannya. diberi notice weekly atau daily atau monthly yang gitu, itu diberi notice. Itu apa? Supaya nanti kalau kita penentuan ring dan ring itu pun belum tentu sejajar dengan support resisten mayor. Nanti kalau ada yang bertumpuk di support resisten mayor dengan terbentuknya ring, itu berarti kita malah mendapat referensi lebih. Itu loh. Referensi lebih dalam konteksnya itu lebih kuat daripada yang lain. Itu kan? Ya. Ayo, iki bagi semua, enggak bagi yang tanya tok, untuk semua. Contoh ya, kayak ring ini, di sini satu acuannya ini tok. Nggak usah mikir yang panjang-panjang, ini tok kita kunci. Harga sekarang saja. Iya. Itu tok, itu syarat utama. Karena apa? Ini untuk menyusutkan perhatian kita tidak terlalu jauh ke utara dan tidak terlalu dalam ke selatan. Kita monitor ini saja.
Oke? Oke. Nah, itu. Terus di sini tadi kan memang support asisten kuat. Nah, berarti kita cari break retrace-nya. Cari break retrace-nya yang sangat signifikan dalam konteks di sini yang nge-break valid di support asisten kuat tersebut. Kan gitu. Nah, ini nanti makanya tak suruh latihan. Latihan lah, kotai, SS hapus, kotai lagi, SS hapus. Itu fungsinya apa? Fungsinya setelah Anda nge-map itu 4-5 kali, dari map 1 sampai map 5, sekali Anda jejer satu meja, entah itu berupa hard di print atau berupa shop yang di laptop atau HP, sama enggak? Itu tok sebenarnya. Kalau itu sudah sama, mungkin tidak jauh beda. Itu baru pas Anda marking. Itu loh. Oke, berarti langsung ya mengacu ini. Memang semua dimulai dari kiri. Ini kan berarti ada sebuah kekuatan yang sangat signifikan break retest support SN besar. Ini break retest. Paham Om? Paham. Nah itu break retest ya gitu. Nah, terus ini juga, tapi kan terwakili ini. Kenapa kita pilih yang itu? Toh kita pilih yang ini pun retestnya juga dalam, ya kan? Iya. Iya. Tuh, itu dikunci dulu. Satu, apa langkah keduanya? Ini dikotakin, ingin gitu loh. Kotakin. Nah, kalau sudah dikotakin seperti ini, berarti ini otomatis menjadi support asisten kuat di skala level itu. Nah ini nanti yang Anda gunakan selain di TF besar gitu loh. Tuh. Nah ini harus betul-betul kita pas. Karena apa? Kita akan membaca breaknya di mana, terus misalkan nanti tembus bawah kemana, tembus atas gimana, ini kita harus betul-betul pas. Walaupun setengah pip itu usahakan pas. Kalau marking pakai trading view itu bisa langsung dipencet tombol kontrolnya. Dia akan mencari apa itu shadow-shadow terdekat. Nah, kalau sudah seperti ini berarti secara tidak langsung harga bisa dikatakan masih berada di konteks ring ini. Ya kan? Iya. Halo? Iya. Iya. Nah, kita kayak bahasaku dewe ya. Nanti saya dikira plagiat. Masalah ini memang konteks saya khusus untuk corona itu nek saya mengistilahkan ini kan lock up lockdown gitu kan. Ya toh, Cap. Iya, Mbak. Jadi ini dah gini aja. Batas atas itu batas atas kiri kanan atas. Oke ya. Nah ini batas atas. Ini coba tak ganti mungkin colornya, tak ganti putih. Dan ini batas bawah ring tersebut. Nah, jadi sebuah support resisten yang membatasi sebuah ring yang bawah batas bawah. Itu. Nanti mungkin cukup satu pairike wis moh-moh ngono. Ya toh Om Sat. Oke, sementing nggak profit lah. Ya enggak, selain itu yang penting satu profit, keduanya ini nanti buat acuan saudara-saudara ke depannya trading walaupun ada signal dari kami dan tidak. Nanti Anda harus kalau sudah tak bekali ini Anda mungkin sudah mempunyai acuan entry tanpa komando kan gitu loh. Punya ancang-ancang. Latihan itu loh. Ntar ini agak rewel rokoknya kretek jadi muta mati. Kalau gitu, ini boleh tak hapus?
Boleh. Nah, Boleh. atau biarkan sini dulu, nanti biar tahu ceritanya itu aja. Nanti kalau enggak, nanti enggak tahu ceritanya. Nah, di sini konteksnya kita membaca. Makanya tadi saya bilang jangan di grup luar. Kalau di grup luar, saya enggak ingin ya. Saya ingin memang mengajari betul-betul yang ada di kelas khusus ini. Terus batas atas itu sendiri Om dan yang lain itu dia juga ada sesuatu yang ekstrim yang saya katakan tadi. Ini yang saya katakan tadi, sebuah support resisten TF besar, dia di break, retrace, lanjut. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, terus ini terjadi lagi. Batas atas yang saya katakan tadi akhirnya menjadi sebuah resisten dan bawahnya menjadi sebuah support dan itu di break, retrace, lanjut. Paham? Paham. Nah, kalau konteks seperti ini kita mempunyai ring lagi. Ini dikotakin lagi. Break atasnya yang paling ekstrim, koreksi ke dalamnya juga yang paling ekstrim. Oke, mungkin bisa diganti warna. Ya, berarti sekarang kita mempunyai dua kotak. Pertama kotak hijau sebagai ring besarnya, ada kotak kecil. Nah, kita itu di dalam PA sendiri, ini harus tahu konteks terbentuknya kotak kecil itu dari apa. Nah, kalau hal seperti ini akhirnya kan kita itu bahasanya orang Jawa itu genah toh. Genah. Jadi tahu historinya. Berarti kotak ini terbentuk karena ngebreak support resisten ini. Oke? Oke. Nah, jadi beda sama saya tadi di depan. Kalau hanya kita signifikan menandai support supply and demand itu terbentuknya supply and demand itu mungkin cara bacanya beda sama terbentuknya sebuah ring kan gitu. Oke. Persisikan lagi. Ini pernah didapat belum dari mentor lain? Kalau pernah nanti malah bulan beleni Pak D. Halo. Pernah sih. Nah, itu ya mungkin nanti cara bacanya. Iki siapa iki? Ya Solo, ya Solo. Oh iya iki ya. Iki ya. Nah, kalau sudah berarti kita mempunyai sesuatu, sebuah ring baru yang ngebreak ring lama. Dan ring baru ini sebenarnya mengalami pelebaran. Kalau bahasa di luar sana ini merupakan sebuah plek. Ring itu sebuah plek. Ini mengalami sebuah pelebaran. Pelebarannya di mana? Sebenarnya setelah dia naik, dia turun, dia break, turun, naik, turun, dia naik. Ini namanya pelebaran plek ini. Oh, Paham? iya. Itu. Berarti dia mengalami pelebaran plek. Nah, terus yang kita kunci mana? Bentar ya. Langkah yang wajib kita lakukan ini tetap ini kita lock dulu. Ini kita kunci dulu. Ya, cara-cara ini harus sering Anda lakukan di semua pair, itu tidak hanya di goal. Oke, tuh berarti ini tadi sepakat ya kalau ada pelebaran. Sepakat. Nah, kalau sudah itu, terus kita mencari lagi sesuatu. Nah, mana yang ngebreak mana, yang signifikan mana kan gitu. Berarti di sini otomatis ini ada sebuah break. Jadi break itu tidak hanya di ke atas tok, juga ke bawah. Ini kan break kan. Oke? Oke. Nah, ada plek kecil tadi. Ini plek kecil tadi ini. Oke. Nah, itu di break kan gitulah. Di dalam plek sendiri itu sebenarnya ada 3 bagian.
Wih jelasnya Om Sat. Apa? Jadi di dalam base sendiri itu gini. Benarnya. Ini kita baca yang ini ya. Baca yang ini ya Om ya. Itu. Di dalam sebuah base itu mungkin berawal dari sebuah support resisten. Ini. Dan dia ada gerakan ekstrim di situ. Break. Retrace. Lanjut. Nah, berarti kalau menemui seperti ini, kita crop atasnya, atas bawahnya tadi, paham? Paham. Ayo, Pak. Kalau nggak paham, ini termasuk lo ya. Nah, terus di dalam statement seperti ini, berarti ada 3 kuartal di sini, 3 fase di sini. 3 fase kalau kita jelaskan, ini fase atasnya. Nah, kenapa kita prepare ke ini? Karena disinilah nanti order-order itu ditaruh kan gitu. Nah, ini yang bawah. Ayo kalau apa we? Ya nggak pakai ini toh ya sebelumnya ya. Dereng, Mbah. Dipakai apa? BBM Vibo. Vibo nggih naming Vibo. Kula bolak-balik atas bawah ngono. Kayak ome wi. Kula terus Mbah, ngertos icik-icike jenengan niku jadi beda. Terus ngertos ini acara kan lihatnya kan tim prem minimal kan H1, tim prem gede kan. Iya. Cuman kecil M5 kan masih ragu ngoten lho. Jadi kula patose icik-icik sing di H1. Oke. Yang lebar ngoten lho Mas. Nah, ini kembali ke sini. Gambar ini sebagai bentuk pembacaan ini, oke? Oke. Nah, itu berarti ada 3 fase di situ. Ini fase atas, fase bawah. Kalau kebetulan ini memang ada base-nya, ini sebenarnya ada kan kita harus turunkan TF nanti buang waktu, ya kan? Iya. Halo, paham? Paham. Nah, kalau begitu berarti ada sesuatu order di tengah, itu berupa supply and demand di tengah. Saya nggak akan sebut apa namanya karena semua mentor itu namanya mungkin beda-beda. Ini yang di tengah. Oke? Oke. Nah, ayo yang belum paham, berarti ini yang di tengah. Jadi ini. Tuh. Dan ini tidak akan Anda temukan kalau Anda tidak tandai ringnya itu dulu. Ini memang pelan-pelan Om, tapi nanti kita rutin seperti ini. Dan saya sendiri mintanya semua saudara di sini bisa marking ini dengan sendirinya sebagai trader mandiri dalam konteks tertentu, gitu loh ya. Iya. Oke. Kalau sudah, berarti ini ada apa di sini? Berarti ring tengah ini di break, paham? Paham. Nah, cari lagi yang ngebreak terdalam dan retest tertinggi. Ada lagi. Nah, ini, oke? Oke. Nah, itu. Enak kok. Sing angel iki profite. Ya ya. Ngertos mawon, Mbah. Jadi ini memang step by step sangat basic, tapi saya berusaha mentransfer apa yang saya punya ke jenengan, ke Anda. Jadi dari basic dulu. Makanya malah keleresan ngoten niku. Ya iki mergo Om Adrik karo komandan ae nek ora ya orang ini ki aku lah. Ya mergo wong diwek barang kuwi kan, gitu loh. Ya, karena kita keluarga besar. Kalau sudah ini bisa dihapus Om, kayaknya ngrusoi. Nggih. Ya. Kayaknya ngrusoi. Nah, tadi ada yang lupa. Tadi yang ini sebenarnya tadi ada pelebaran plek ya Om ya, di atas Om. Oke? Ada.
Oke. Nah, di situ berarti kita tuh sudah boleh menandai ini sebagai sebuah resisten. Warnanya dibedain lagi karena ini dibaca di TFH1. Oke, ini boleh tak hapus. Berarti kita sudah mempunyai 3 kotak kan gitu loh. Nah, jadi kita betul-betul kalau mau membaca harga itu tahu sejarahnya. Berarti ada sebuah ring besar, itu di break dan muncul ring lagi yang ring hijau ini. Dan terjadinya ring abu-abu ini karena ngebreak ring hijau di level tengahnya. Jadi ngebreak tengah juga penting, ngebreak atas juga penting. Tapi ini karena membaca, nanti larinya kita tuh ke kanan. Membaca harga itu ke kanan, kalau lihat arah itu ke kiri. Paham? Paham. Nah, terus dimulai dari atas saja. Terus kalau kita menemui hal seperti ini yang ditandai mana Pak D kan gitu. Ini untuk menandai seperti ini yang ditandai mana Pak D kan gitu. Berarti dengan sendirinya ini menjadi level atas dan ini menjadi level bawah. Oke, tak kasih anu lagi. Oke. Masih anu apa itu? Masih bisa? Paham? Oke, paham. Oke. Kalau begitu, untuk menandai supply and demand-nya kalau seperti ini, mungkin bisa diturunkan TF, kita baca di sini ada apa? Di sini. Untuk pengenalan karakter order. Layak ditandai atau tidak kan gitu loh. Nah, kalau potensi seperti ini sebenarnya yang kita kunci itu satu. Kalau menemui seperti ini yang kita kunci itu satu. Sering saya katakan apa yang kita kunci? LS. Paham kan jenengan LS? Light shoulder. Nah, jadi ini sebuah LS kecil ini entah nanti kapan itu ini memang ada order di situ. Ini ada order. Kita nggak usah turunkan TF. Biasanya kita terjerembab di sini kalau dalam penandaan. Kita tandakan supply and demand itu engulfing-nya. Oke? Oke. Nah, itu klasik, sangat klasik kalau engulfing itu. Nah, kalau di dalam sebuah engulfing kita tandai seperti itu, dan mau nggak mau sepakat nggak sepakat order itu sudah diambil. Ya enggak? Iya. Nah, terus nanti kalau order sudah diambil otomatis kita akan mengesampingkan ini. Paham? Paham. Nah, supaya itu nanti kita nggak terlalu dibodohi yang namanya market, di situ ada LS itu kita tandai ini. Head-nya sama LS-nya. Itu sebenarnya setup QM itu seperti ini. Nah. Paham betul? Paham belum? Halo. Paham. Jadi hanya lo sama high-nya kita kunci. Itu bukan engulfing-nya kalau seperti itu. Apalagi kalau mau turunkan di TF lebih kecil. Itu malah lebih jelas. Oke. Jadi ini tak hapus. Oke, sudah kita punya area di situ. Dan kalau menemui seperti ini untuk bawahnya ini step by step. Kalau menemui seperti ini mungkin Anda sudah tahu kalau ini CP. CP itu pemadatan harga yang intinya dia turun naik ambil order turun ambil order berarti di sini itu clear. Paham? Paham. Halo. Untuk yang konteks ini yang ditandai cukup ini. Nah, ini tandai langsung gini di crop itu. Tuh. Nah, berarti ini secara tidak langsung yang ditandai Pak D itu apa? Berarti base tadi yang saya katakan pelebaran flag. Oke? Oke. Nah, ada atas, ada tengah, ada bawah. Bawahnya berupa flag besar atau bendera besar. Ya hanya gini toh. Oke, kalau gitu, kalau sudah, terus kita baca per sub. Tuh, kalau sudah kita baca per sub, ini tak hapus. Oke, akhirnya kan enak tuh, Mak.
apa itu akhirnya markingnya rapi, ya kan? Iya. Satu rapi, keduanya tahu apa yang kita step by step itu tahu sejarahnya. Nah nanti kalau Anda dari awal tadi seperti kata saya, teknik klasik tadi, halo Cap, turu itu. Ora. Aku nek awakmu turu. Ya, iya lumayan Mbah, ngatuk-ngatuk titik. Jadi misalkan kalau tadi itu tarik ke kanan kita mempunyai 3 resisten. Kita juga bisa menandai ini, tapi hanya kita itu kelasnya menandai. Kalau ditanya orang, alasannya apa kamu menandai itu? Itu supply and demand sebuah base yang sejajar dengan support resisten. Tapi kalau Anda menandai seperti Pak D ini, Anda tahu tanda itu berasal dari mana. Oke? Oke. Nah, gimana? Sudah ada pencerahan dikit-dikit belum? Sudah ada pencerahan sedikit-sedikit dari mulai dari compression dan cara mengambil decision point tadi. Ya, itu penting. Karena ini rancu nanti kalau hanya kita bisa menandai base yang notabene sebagai support supply and demand, tapi hanya berdasarkan support resisten kuat. Berarti konteksnya itu hanya menandai, tapi mungkin tidak paham terjadinya itu karena apa. Paham? Paham. Nah, itu. Terus gini, kalau sudah, ini saya sendiri, ini untuk saya sendiri loh ya. Kalau mungkin yang lain beda. Saya memang menerapkan sebuah kata teman-teman ki apa nek ngarani icik-icik. Ini kita rekam. Harga di sini begitu ada ring ini turun, dia naik, turun, dia naik, turun. Dan naiknya itu dibatasi apa, turunnya dibatasi apa, itu kita kunci. Berarti kenaikannya itu dibatasi sebuah base yang notabene-nya diakui tidak diakui base itu kuat. Karena apa? Dia menahan harga ini berkali-kali, ya kan? Oke? Yeah. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kita rekam di sini. Ada apa di sini? Nah, boleh enggak? Boleh. Nah itu kita rekam. Berarti itu mengisyaratkan kepada kita kalau di situ ada sejarah yang sangat kuat menahan harga. Itu kita tandai juga. Nah, untuk proses penandaan sendiri, walaupun order itu diambil atau belum diambil, ini yang nama MPL sebenarnya. Diambil atau belum diambil tetap ditandai. Karena apa? Ada yang bilang kalau sudah diambil itu enggak press. Itu enggak press dalam konteksnya untuk decision point. Tapi itu berguna untuk target Anda nanti. Paham? Paham. Nah, jadi sebuah decision point walaupun press dan tidak press, suatu saat itu berguna untuk pencapaian Anda itu target saat harga market naik dan turun. Karena di situ nanti pasti sekecil apapun ada sebuah rejeksi. Kalau sudah, langsung geser ke kanan. Seperti yang Pak D bilang, kalau baca harga itu ke kanan, kalau kiri, kalau lihat sejarah ke kiri. Oke. Terus ini break. Ya kan? Iya. Ini sangat permit. Sebenarnya ini agak advance ini, tapi nggak apa-apa. Ini break. Ngebreak mana? Ngebreak base 2 tadi yang saya hapus tadi. Paham? Paham. Ya. Nah, ini break. Om Yoyok sama Cilacap dan yang lain. Ya. Berarti ada ring baru. Ini break dan retest ekstrimnya sama break ekstrimnya ini. Kan gitu. Nah. Marking itu sebenarnya gini kok. Kan gitu. Kalau sudah ini muncul lagi baru. Oke. Terus ini otomatis, ini tak hapus ya. Boleh ya tak hapus ya. Nah. Boleh. Atau mungkin tak warna lain sebelum tak hapus. Nah, berarti flag bawah ini
Dan yang atas ini yang membatasi ring kuning ini. Oke? Oke. Nah, itu. Ini dihapus. Dan terjadilah. Terus setelah kita ada ring ini, kita fokus perhatian kita ke sini. Perhatian kita ke sini. Seperti biasa kita tarik sebuah apa itu horizontal juga. Terus atasnya ini yang paling penting karena di sini harga akan ada di situ. Kita tarik. Oke. Nah, dan di kotak ini sendiri, Om, di kotak ini sendiri itu ada formasi ini. Naik, turun. Paham? Paham. Atas, tengah, bawah. Ya kan? Iya. Atas, tengah, bawah. Oke. Nah, untuk menandai atas, tengah, bawah itu biasanya yang paling penting itu yang atas sama yang bawah. Kenapa kok yang paling penting? Bukan tengah itu enggak penting. Penting itu karena bawah itu sebagai sebuah indikasi break, sebuah indikasi yang sesuatu pagar yang berhasil dijebol. Oke, berarti kita pertama monitor atasnya. Kalau menemui hal seperti ini, kita nggak usah ragu-ragu. Langsung kita crop saja. Kalau orangnya sudah mahir, itu malah nggak perlu sebuah rectangle. Kita hanya memerlukan sebuah garis saja sudah cukup. Bentar. Kita hapusnya. Ini indikasi order kosong. Seperti yang saya katakan tadi, nggak usah ragu-ragu dan jangan terjerembab sama sesuatu kuno yang sudah dicucuk-cucuk tidak kuat. Itu di TF ini, kalau di TF 5, M5, M15 masih ada order sisa, siapa yang tahu ya kan? Iya. Tuh. Global saja. Nah, terus yang perlu perhatian khusus yang paling bawah. Yang paling bawah. Ini kembali lagi tak anunya nanti apa itu malah rancu nanti tak hapus. Kalau kita mau ngomong sejarah kok dihapuskan gitu. Yang ring paling bawah kita tandai sebuah horizontal yang horizontal kita pantau itu di break. Lah yang ngebreak itu mana? Jadi dalam arti mana itu sekilas ini di break oleh sebuah candle bearish ini. Ya kan? Iya. Halo. Break retrace itu. Kalau sudah seperti ini, kalau ada keraguan, kita turunkan TF. Tapi kalau ini sepakat kan yang break ini kan? Sepakat. Nah, kalau sudah itu kita tandai. Kita tandai yang break kembali lagi dan berulang-ulang seperti itu caranya. Kita tandai retrace ekstrim dan break ekstrimnya. Nah, di sini. Jadi jangan salah. Nanti jangan di sini walaupun ini ekstrim. Karena yang ngebreak ini. Oke? Oke. Nah, jadi yang ngebreak itu. Jangan salah. Ini walaupun kesalahan kecil tapi fatal nanti. Nah, kalau sudah, nah, ini kita tarik lagi ke kanan. Dan lagi-lagi di dalam ini tetap ada base di dalam base kan? Walaupun TF kecil. Kan gitu. Nah ini, jadi nanti kita bisa belajar. Ini tuh ambil yang mana? Antara up, tengah middle, dan bawahnya. Oke. Setelah itu, dia di break lagi. Ini bawahnya. Dia di break lagi sama ini. Oke. Oke.
Nah, di break lagi sama itu. Dan kita tarik di sini sebenarnya itu, tapi ya nggak semua harus dikotakin. Kalau nanti mungkin kalau skalanya scalping itu boleh dikotakin. Nah ini untuk sebenarnya untuk apa toh? Untuk mengenal zone, untuk acuan kita entry buy maupun sell. Jadi di sini nanti sebuah break action itu. Nah ini langsung tak susutkan saja. Ini atasnya. Kita kesampingkan saja apa nanti order diambil atau tidak. Kita kesampingkan dulu itu. Dan ini break retest sebagai orang-orang bilang break limitnya. Paham Om sampai di sini Om? Paham. Nah ini ya. Ini break sama retestnya. Oke? Oke. Nah, sekarang cara baca harganya. Ini cara baca harganya. Nah. Cukup sampai di sini. Nah, kalau begitu atas otomatis sudah clear. Kita sudah memonitor base-base atas, tinggal yang bawah. Oke? Oke. Bawah berarti kita fokus ke ini lagi. Kalau ada sesuatu seperti ini, ada atas, ada bawah, dan ada tengah. Tengah kita monitor. Kita mulai dari bawah. Oke. Nah, ini juga ada sebuah LS. Ini loh, makanya saya bilang tadi, ini ada LS. Nah, seharusnya kita tandai kan di sini kan. Ya kan? Iya. Seperti atas tadi. Tapi nggak usah ditandai. Karena apa? Karena ini sudah diambil. Oke? Oke. Nah, itu sudah diambil. Kalau sudah diambil, kita runtut ke atasnya step by step. Sebuah hukum supply and demand itu memang harus cekatan. Nah, ini sudah diambil, oke? Oke. Nah, dan ini penting loh, hanya sebuah ini toh, ini LS. Oke? Dan ini ada base. Karena base enggak terlalu besar, ini kecil. Nah, ini masih clean. Nah, ini kita hapus. Itu jadi ini tanda ini muncul itu mewakili batas bawah. Kenapa kok batas bawahnya di tengah Pak D, enggak di bawah? Ya karena sini sudah clean. Jadi LS ini sudah diambil dan sini sudah dikompres ini, berarti bis itu larinya ke sini. Tuh. Sebagai ditandai itu di sini ditandai. Ya. Sip. Oke. Nah, terus sekarang yang tengah sebenarnya dalam kasat mata itu juga bisa dilihat. Ini ada support resisten, ada support signifikan. Oke. Dan lagi muncul sebuah supply and demand besar yang di tengah middle. Oke. Paham? Nah, paham. Ini caranya baca harga. Cara baca harganya gini. Halo yang lain memperhatikan enggak? Engko Pak D ngoceh wong sitok sing memperhatikan. Monitor. Perhatikan, Mbak. Santai. Ya. Sangke anu nih. Sangke fokusnya step by step. Nah, itu mungkin nanti kalau direkam diulang-ulang Om. Iya, Pak. Butuh berapa kali pengulangan? Oh iya, diulang-ulang sampai del SS sampai sama seperti Pak D. Minimal malah lebih sempurna dari Pak D. Siap. Masalah structure. Jadi tadi mungkin teman-teman saudara-saudara kita di sini itu taunya hanya masih di sebatas level menandai. Ya kan? Dan level entry. Nah, level entry. Nah, level entry itu di mana saja? Semua lini ini level entry. Nah, nanti di sini itu semua level entry, jangan salah. Anda boleh entry di situ. Jangan ragu-ragu.
Nah, ini level entry, level entry. Kalau katanya decision point kan, ya kan? Ini juga level entry, level entry, level entry, level entry, semua level entry di sini, kan gitu loh. Tapi kalau kita bisa tahu level entry dan kita belum bisa baca harga itu sendiri, Anda mau apakan sebuah level entry itu? Ya sekarang ganti tak tanya, kan itu kan? Ini cara bacanya. Ya sebentar, santai aja. Om Sat masih? Masih. Om, izin arep ngombe. GG. Teko urung, Mbah? Urung ya? Sing teko apane, Wak? Hah? Belum, paling Kopine. 3 hari nanti, 3 hari. Oh, 3 hari. Ini ya, tak baca ya. Tak baca sebisa saya ya dari sini ya, saudara-saudara. Dari sini. Ini sebuah base tadi dan ada sebuah entah namanya kalau Pak De ngomong supply and demand itu aja ya. Iya. Ya, boleh. Nah, ngomong supply and demand saja. Nggak usah ngomong yang lain. Ngomong supply and demand itu toh. Nah, ini dia di break. Setelah dia di break, itu berarti kita sudah diberi sinyal sebenarnya di sini. Dan sinyal di sini sebenarnya di dalam sebuah teknik supply and demand. Bentar ini tadi loh, ini tak paskan ini. Di shadow to shadow itu ya kalau nada ya. Oke. Ya. Jadi nanti di sini konsep Quasimodo malah lebih paham dengan adanya ini. Konsep Quasimodo itu paham banget. Harus paham. Setiap menemui sesuatu nanti di sini, harga di sini kan belum jalan toh. Anu Om sama Wek sama yang lain. Ya. Belum terjadi kan? Ya, belum. Setiap menemui sebuah base itu di break itu baru ada namanya signal sell. Anda itu baru diberitahu, oh ini saya mau turun loh. Kalau naik ya enggak, jangan menyalahkan market. Market itu tidak mempunyai aturan kalau bergerak, ya kan? Iya. Itu loh. Ini itu sudah turun. Nah, terus turun tuh kita selnya di mana? Itu. Dia break sebuah base ini supply and demand atau tadi bahasa saya middle apa itu? Ini atas, ini tengah, ini bawah, dia di break. Kalau kita sudah ada bahasa break di sini, berarti kita tuh lihatnya ini Om. Weh. Ini kan belum terjadi. Belum. Kita tuh berharap dia itu turunnya itu break dan memberikan sebuah sinyal turun. Kita itu langsung berpikiran base-base penting di atasnya. Di mana? Karena sinyalnya turun, berarti potensi dia naik itu mengambil order. Gitu loh. Ini naiknya mengambil order ini. Gitu. Oke? Oke. Nah, terus misalkan tadi ini belum terjadi, ngomong-ngomong saja ini belum terjadi. Terus nanti misalkan oke, saya akan sell limit di sini atau saya akan sell di sini konfirmasi atau saya akan sell di sini dalam konteksnya nanti kalau memang betul-betul apa itu talk screen langsung, nggak usah nunggu konfirmasi. Oke, boleh saja, nggak ada yang larang. Nah, setelah kita tahu level entry di sini, apa yang dipikirkan seorang trader? Target. Itu loh. Nah, paham enggak? Jadi bukan entry-nya toh. Setelah entry kita pikir resikonya, kita taruh SL entah di mana sesuai akun dan targetnya. Lah targetnya mana? Ini targetnya. Ini. Tak zoom ya. Ayo ya, lihat ya.
Iki penting banget. Ini bentar. Tak ganti. Ini. Nah, ini targetnya. Terus jangan berharap target bawah nanti dulu. Tuh. Itu target wajib seorang PA entry. Begitu ini. Ini kita masang PO di sini, otomatis kita nggak tahu tuh targetnya. Kalau belum bisa seperti ini. Iya kan? Iya. Halo? Nah, kenapa kok Pak D ngomong targetnya situ, nggak bawah, wong akhirnya market ke bawah. Nah, ini karena sudah terjadi kan. Ya enggak? Ya. Nah, sekarang kalau boleh tak kasih tulisan, ini memang seperti ini loh, nggak bisa, sebenarnya lama loh waktu seperti itu. Oke. Ini karena nggak kelihatan ya lo nggak anu. Oke. 1, 2, 3. Nah, ini maksud saya. Di dalam ring ini tadi kan ada level atas, level tengah, level bawah. Nah, alasan kita target di sini, ini hukum. Sebuah hukum structure market di dalam PA, kalau base tengah ini sudah di break, berarti harga itu akan ke target base bawahnya. Paham? Makanya kita prepare TP itu di sini. Gitu. Karena apa? Ini loh ngomongnya bukan gitu loh, bukan gini loh ngomongnya. Tak kasih gambar ini lagi. Ini. Kalau nggak dijelaskan gini kan, ya semuanya itu kan butuh proses, nggak perlu instan kan, iya kan? Iya. Berjuang, Mbak. Berjuang itu memahami. Berarti gini ya, ini skemanya. Kita ngomong ini kan sudah di break, ya kan? Ya. Berarti harga itu akan retrace ke atas. Ini notabenenya ini tuh ambil order ataupun harga di sini itu tak. Nah, asalkan tidak break, ambil order ke atas dan targetnya mana? Ya sini, gitu loh. Ya, karena ini sudah rusak, itu loh. Ini sudah di break ini. Paham? Paham. Jadi kalau konteks seperti ini kita pegang di TF besar, Anda itu untuk hold posisi itu percaya diri. Ini targetnya itu, kan gitu loh. Nah, ini dibaca lagi. Ini kan, sudah kan untuk target? Kalau sudah, bentar, auto. Nah, kita baca lagi. Ternyata market setelah dia break atau enggak, naiknya itu ambil order dan turun karena ini sudah di break, kita ke base berikutnya di dalam skala ring ini. Hanya ring ini, jangan memandang ring ini, oke? Oke. Hanya ring ini, karena apa? Kalau Anda tidak tutup di sini yang notabene ini sebagai demand selanjutnya sebagai target, ini kan ditarik kan? Ya enggak? Iya, floating. Nah, kalau dia ditarik, kalau Anda belum paham struktur seperti ini, Anda mikirnya beda loh. Anda mikirnya beda. Mikirnya apa? Ini jangan-jangan nanti ke sini kan gitu kan? Iya, ya, sering. Nah, Anda nggak punya ukuran. Nggak punya ukuran, retrace-nya sampai mana nggak punya ukuran. Makanya jangan pernah mengukur sebuah retrace kalau belum paham konsep pullback. Nanti ada kelas khusus untuk pullback. Itu. Jangan Anda menakar sebuah koreksi kalau Anda belum paham nanti level-level pullback. Bingung nanti Anda, makanya
kita TP di target terdekat. Dan terbukti setelah dia di target harga itu koreksi. Ya kan? Ya enggak? Iya, ya, Nah, balik. terus ini approach di dalam apa saat ini jenis apa Om Sat? Pendekatan. Nah, di dalam pendekatan harga, di dalam decision point yang paling dekat itu sebenarnya penerusan sebuah struktur sinyal yang paling dulu. Jadi di sini itu sebenarnya ada decision point yang mengatakan kita buy di sini. Oke? Oke enggak? Nah, Ya. tapi kalau kita sudah dapat sesuatu di sini, kita sudah nggak mikir ini loh sebenarnya. Kalau kita dapat menangkap sinyal sell di sini, itu di sini ini hanya bagi mereka yang tidak dapat di sini tapi bisa memanfaatkan sebuah LS di sini. Oke, lanjut aja ya. Ya. Lanjut. Setelah target itu tercapai dan koreksi, kita mungkin kalau trading plan kami itu memang ini tak suruh itu tutup sebagian dan mungkin ada yang SL plus atau SL tetap di situ, biarkan harga itu hold. Nah, kenapa kok di hold Pak D kan gitu? Kenapa kok kita berani hold? Dari kasus ini coba dilihat, ini memang power mid sekali. Dari kasus ini pencapaian target itu dia itu break, paham? Ya. Halo. Paham. Jadi Ya, pencapaian sebuah target ini yang level lockdown tadi itu support ini itu di break. Jadi pencapaian targetnya anak loro. Itu iki nek bahasane piye? Kita tak omong ngene paham berasa? Paham. Ini loh ya. Coba ya. On target apa enggak? Nah gitu loh, itu maksud saya. Jadi gini, begitu harga ini ke sini, ayo tolong ini diperanu ya. Nah ini, itu ada sebuah yang namanya Quasimodo. Halo, paham Borawi? GMN. Nah, ini namanya Quasimodo. Tapi jangan salah, Quasimodo itu ada dua. Ini low-nya ini dia ke sini itu on target atau back out. Biar rada mumet ya toh. Hah? Enggak baik. Halo. On target apa break? Pokoknya gini ya wes, tak paling sederhana kasus iki wae. Kalau kasus seperti ini, dia pencapaian targetnya itu karena dia break, berarti ada potensi harga itu masih akan turun walaupun koreksinya mengalami koreksi. Paham ya? Paham. Nah, dibaca lagi, pokoknya dibaca. Sampai harga ini dibaca. Kalau sudah dia turun, break, berarti signal dia tetap akan turun. Nah, turunnya kemana? Kita kesampingkan koreksinya, bukan di sini tunggu koreksi re-entry sell itu bukan seperti itu. Di sini orang sell itu melihat ini sebuah decision point dan signal itu muncul di sini, itu loh, paham? Paham. Jadi misalkan orang yang sudah sell di atas ini itu beda sama orang yang melihat ini sebagai sebuah decision point. Nanti decision point di situ dilihat dari sini. Sudah break, ya kan? Dia koreksi, litis lagi, koreksi, dan dia drop. Ini meneruskan sinyal sell dari sini. Dia turun. Nah, akhirnya melewati sebuah base besar. Base yang ini. Ini gak dijelas nih, ini gue yo. Nih. Paham? Halo? Paham.
Nah, di dalam base besar sendiri, seperti yang saya katakan, ada atas, ada tengah, ada bawah, ya kan? Iya. Karena bawah tadi kita sudah juga zoom di sini, order yang clean di sini, berarti penurunannya setelah dia turun dan dia itu break base tengahnya kemana market? Ya ke bawah. Itu kalau ini di break kemana market? Ke bawah. Berarti dia turun lagi ke bawah. Ini order belum diambil. Paham? Ini belum target. Nah, makanya sini loh. Kekuatan seorang PA menahan plotting. Itu. Karena ini sudah di break menjadi target penurunan awal tadi. Sini ya. Oke? Oke. Harga akan ke level paling bawah sebuah ring tersebut. Yang sebenarnya sini, tapi kenapa kok terganjal di sini? Tadi sudah tak jelaskan ya. Karena memang order di sini dia turun belum diambil, belum target, dia naik koreksi dan inilah sudah target. Kan gitu. Tuh. Bacanya itu, jadi kita tahu harga itu larinya kemana, dia bikin apa. Nah, dan di sini dia mencapai sebuah target itu dan dibarengi break, gitu loh. Ini break walaupun 1 pip, ya kan? Ya enggak? Iya, Mbak. Iya. Nah, kalau seperti ini kan kita masih punya PR loh. Punya PR. Sebuah resisten bawah ini. Kita tarik ke kiri. Dan sini otomatis kalau kita mau lebih. Karena memang harga sudah sampai situ kan nggak ada salahnya. Kita baca yang dari bawah lagi. Ya toh ya? Nah. Jadi kita berpikiran karena ini sudah enggap, sudah break. Kalau harga ini nanti penurunannya mau ke targetnya mana? Ya ring ini. Itu loh maksud saya. Nah, itu untuk target. Karena apa? Karena ini sudah di break dan di dalam ring sendiri kembali lagi ada atas, ada tengah, ada bawah. Oke? Oke. Paham? Nah. Ini setup Quasimodo juga. Berarti kita prepare di sini saja. Jarak jauh sudah kelihatan ini. Nah, ini. Itu 1. Ini tengahnya. Oke. Ini batas atasnya. Dan karena batas atasnya itu sudah dicucuk ini, jadi kita abaikan saja. Ini batas atasnya. Oke, sampai di sini jelas enggak? Jelas. Iya, Mbak, jelas. Nah, ini turunnya kan, berarti goal nanti kalau dia akan turun, dia mempunyai PR itu 1, itu di sini. Tuh. Di sini dan di sini. Ini untuk maksimal penurunan goal. Dan mengacu pada TF besarnya, penurunannya ini hanya sebuah koreksi. Berarti kalau sampai bisa mengukur wave, berarti ini wave berapa? Berarti selain ini nanti sebagai target sell, ini sebagai set point untuk kita back, gitu loh. Paham? Paham. Dan diperkuat ini ada sebuah LS atau SR flip. Nih. Tuh banyak aspek di sini. Jadi banyak aspek di sini. Oke. Terus sekarang sudah biar berimbang karena kita juga nggak boleh memandang sebelah mata itu karena market tadi memang nggak punya hukum untuk jalan kan gitu kan. Iya. Berarti kita langsung baca sini sub per subnya.
Yang atas sudah, kita baca sub per subnya. Sub per subnya gini caranya baca. Ini global saja supaya nggak bingung. Ada resisten kuat, yang dia break retest, kotai lagi, wes. Enak Cap. Ya, Mbak. Tuh, di sini. Nah, kalau sudah ini indikasi ini kompres, kita tandai lagi. Ini bawahnya sebagai support, single support di sini. Dan ini tengahnya. Ini kalau ngomong tengah ini piye iki? Break retrace, paham? Halo? Iya, Mbak. Ini break yang mana? Aku takon, ya kan? Enggak, Nak Pak D memang cara mengajarnya gini, kompleks gitu loh. Jadi harus tahu break yang mana kan gitu loh ya. Iya. Iya. Di break yang mana? Tuh, ini lagi-lagi ada atas, ada tengah, ada bawah. Atasnya ini karena CP clean, berarti ada base di situ. Oke. Ini base-nya untuk acuan kita. Nah, terus apa yang kita lakukan? Yang pertama kita baca dulu di dalam ring ini juga. Kita nggak usah mikir. Ini ada ring kecil dan ini break retest. Kita cari ini apa kita kesampingkan saja. Kita lebih prepare ke flag limit yang ada di situ. Paham? Terjadi karena ini. Oke, break retrace. Oke enggak? Oke. Nah, iya Mbak. Nah, wes ngene iki. Iki makanya sebenarnya PA itu lihat time frame besarnya itu satu ini sekedar hanya untuk mengetahui strukturnya saja. Untuk membaca itu sebenarnya cukup di 1 TF. Konfirmasinya itu di TF di bawahnya itu untuk mengenal kayak base, kayak enggak pengen yang di itu perlu turun TF. Makanya PA itu enggak boleh 1 TF, kan gitu loh. Berarti secara kasat mata harga gold itu di sini sudah enggap dan dia naik, ini juga break. Berarti kalau dia naik karena ini sudah break, kontaknya harus di atasnya ini kan? Ya enggak? Begitu. Dan bisa diperkuat, dibaca lagi per sub ini juga bisa. PA itu indah kok. Itu loh. PA ini indah. Ini. Jadi di situ ini muncul sebuah break. Dan ini sebagai sinyal akan naik. Dan dia naik turun ambil order di sini. Kalau ini belum terjadi, tadi ini kan CP. Paham? Paham. Halo? Order terselip di sini. Itu loh. Nah, order terselip di situ. Tuh. Nah, ya, order terselip di situ. Ini on-nya sinyal B, ya memang seperti ini. Jangan protes kok pipnya sedikit Pak D kan gitu. Ya memang ini kan sudah errornya sudah lumayan kan kalau kita dapat di sini, ya kan? Ya. Tuh. Dan dia jangan lupa ini naiknya break. Berarti dia nanti kalau turunnya ini memang retrace terdalamnya kita ukur. Karena apa? Kok kita perlu ukur? Ini sinyal B. Paham? Nah, sinyal B dalam konteks tertentu dia akan mencari di bawah ada order enggak. Kalau memang di bawah kalau ada order itu akan diambil atau akan ditinggalkan. Kita harus paham itu. Ini. Nah, ini ada CP, awal dan akhir CP itu sangat penting.
ini tak anggapnya sudah diambil dan ini juga nggak begitu menggoda. Jadi ini tuh. Nah, itu yang perlu dimonitor gol. Kalau nanti kalau dia memang mau on-kan sinyal B-nya situ, berarti potensi ambil order di sini. Terus TP kita di mana, Cap? Kamu tak tekoki, Cap. Dalam? Ini iki ku nek B neng kene TP neng di misalkan. Kalau kita B di sini. Di sini, Oh, ini bawah ini. Mbah, 50, Mbah. Di 50. Oh ini. Nah, 50, ini ya. betul. Sudah pada paham. Jadi nanti kalau memang kita B di sini, TP-nya cukup di situ. Itu loh ya. Cukup di situ. Kita pelajari lagi lah. Misalkan ini break. Ya kita break kan setelah dia break kan kita sudah disuguhi decision point di sini banyak kan nanti. Kan ini akan membuat base baru kan. Untuk pijakan-pijakan. Lalu kemana dia akan naik? Ya tidak lain tidak bukan. Ya tetap level-level naiknya yaitu base-base yang tadi kita terangkan di atas. Jadi nanti sini TP awalnya lihat dulu ini press kan gitu. Makanya gelku enak untuk TikTok kan gitu loh. Ya sampai di sini ada pertanyaan enggak? Halo? Belum. Iya, ada pertanyaan enggak Ome yang tanya itu. Gimana cara Sementara belum. Enggak, dalam konteks untuk pengenalan base-nya, ringnya paham ya menandainya ya? Paham. Nah, yang penting itu Om. Iya. Halo? Cuma untuk sekedar beberapa langkah-langkah untuk yang awal nanti mungkin perlu mengulang video untuk paham dalam compression itu nanti. Yang belum dalam bab compression. Cuma nanti mungkin perlu yang compression. Jadi kompres itu sebenarnya nek saya bilang itu gimana ya? On way kompres itu. Dalam arti jadi enggak hanya gini aja kalau ada kompres itu terjadi di apa ya? Gini. Kalau enggak salah ada kok. Setup kompres. Ada. Sampai jam berapa Om Sat? Enaknya Om Sat? Halo? Bentaran lagi dah. Ya, ya karena Om Satya besoknya kerja gitu. Ya, ini Om, kelihatan nggak? Apa keterangan anu saya? Ya. Kelihatan. Bagus. Nah ini kompres, ya kan? Mana Mbak? Ini CP. Iya. Iki loh. Oh, Cap. iya. Iki nek ngene ketok. Nah, nek ngene ketok. Ya. Nah, itu. Jadi sebuah CP itu memang menghasilkan sebuah base yang lumayan kuat. Jadi untuk CP sendiri itu menghasilkan base yang sangat kuat. Jadi kayak ini nanti kita prepare di sini. Ini sebenarnya juga CP itu berbagai bentuk. Bahkan kayak ini juga CP. Nah, jangan kita apa itu. Jadi dia walaupun sudah ada reaksi di situ, tapi meninggalkan sebuah decision point itu kayak CP itu memang market sekarang kayaknya lebih suka membuat kompres yang gitu. Ini Om kalau mengenal CP itu ditandai awal dan akhirnya CP. Jadi misalkan gini, kayak kasus kemarin itu.
Ini ya, kalau mengenal CP, ini misalkan CP dan dia naik, dia turun. Nah, ini mungkin kadangkala ada setup yang begitu menggoda kita. Nah, ya, dan sini ada CP. Oke, ada CP. Nah, ini sering kasus di gol itu seperti itu. Nah, kita terjerembab di sini. Quasimodo, gitu loh, paham? Ya. Paham. Nah, sering ini di gol. Coba nanti dilihat historinya gol. Jadi begitu harga itu seperti itu, kalau tidak salah kemarin harga berapa waktu naiknya. Kita berharap itu turunnya sampai sini mengambil LS ini, ternyata di sini dipantulkan oleh sebuah CP kan gitu loh. Iya, sering Makanya, itu. ya itu loh. Nah, jadi itu terus mungkin di sini tuh ada base, ya kan? Base ini kalau di dalam PA ini base itu sebenarnya order yang ditinggalkan. Jadi order yang ditinggalkan. Jadi nanti itu misalkan ada orang yang ambil buy limit di sini, order malah ambil di sini untuk menjebak para retail yang gitu loh. Iya. Tuh, makanya kalau ada CP-CP seperti ini, tandai awal dan akhirnya khusus di gold itu lihat kanan sebaris dengan ini ada base enggak. Itu lebih penting kita perhatikan itu daripada yang lain untuk gold kan gitu. Khusus gold loh ya. Itu khusus gold. Ya udah dari saya mungkin cukup. Ada yang mau tanya apa Om Satria mau nambahi? Cukup lah, komplit. Apa pesan untuk yang keluarga kita di Kasel, pesan apa? Apa ya? Cukup, Mbak. Yang baca map itu, Mbak. Itu Om Satria, jelasnya Om Satria. Iya, untuk map yang di Castle itu kira-kira gimana? Ada kendala apa tidak? Kalau ada kendala kan mungkin nanti bisa kita sikapi. Untuk teman-teman semua. Wih, Cilacap wih. Apa, Mbah? Sering dulu mapnya Pak D berapa? Mbah Pri berapa? Lihat, Mbah. Lah kenapa kamu kok gak iso profit gede? Aku tuh emosi kalau per yang bukan gol. Jadi nunggunya suwe banget, gatel itu loh. Oh gitu. Wiwi Om Sat, jadi aku nyarinya gol karena aku udah pasti gol itu kan nyari atas sama bawah tuh cepet loh Mbak. Kalau yang lain dan emosi dewe SL meneh. Oh iya ya. Saya gol coba. Karo Om Satya kano omongan Om, tak karo golek data Om. Ya itu maksud kami kan kalau misalkan untuk map globalnya, untuk map jangka panjangnya kan sudah dibuat oleh Pak D. Nah untuk keluar masuknya itu misalkan ada kendala, nanti bisa kami gimana ya, carikan solusi, mungkin perlu dikomando atau tidak, seperti itu. Kira-kira perlu dikomando apa tidak? Tuh yang lain tuh diem aja tuh. Misalkan kira-kira harga sudah mendekati area monitor kan. Nah, terus kita harus ngapain seperti itu? Mungkin perlu di komando apa tidak? Perlu Om, perlu banget. Nah gini loh, ini apa itu review map saya yang di draft saya. Ini kan ceritanya gini, ini kan work semua kan, itu Mas Drik. Ya. Tapi kan bagi yang bisa menangkap seperti itu kan. Iya, iya Pak Di. Map Pak Di itu kena TP ya.
Kena TP semua. Semua kena TP. Ya. Semua sesuai plan kan gitu. Iya. Ini map Yang saya itu. bukan yang marking ini, map saya tadi. Cuma yang kami khawatirkan kan, khawatir kami ada yang nggak dapat gitu loh. Karena mungkin harus gimana sih kan, harga sudah nyampe sini, ketinggalan. Nah, iya mungkin Yang, banyak yang ketinggalan kayaknya Om Sat. Yang bisa baca map mungkin sih jebret dapat sampai TP, tapi yang bagian ada yang dapat nggak bisa nangkap sinyal yang tertera di map kan, ya nggak dapat apa-apa. Itu kan banyak garis-garis di Mbah Pri. Ada 1, 2, 3. Mungkin kalau teman-teman atau saya sendiri mungkin belum paham kan diambil yang mana kan? Iya Kak, karena memang map ini dibuat untuk long. Long Om Yoyo. Map saya ini sebenarnya ya, sekali kita map, kalau sudah paham dalam konteksnya jalannya itu gini. Asalkan apa yang kita kasih ini panah itu on, berarti potensi akan ikut alur panah selanjutnya itu lebih besar. Paham? Ya, paham. Itu satu. Dan kedua, ini kita bikin, saya map seperti ini tok, itu enggak butuh waktu 2 jam kurang loh. Karena kita sikap itu dari Manli. Nah, karena terus dapat kita apa? Dapat kita setelah ini plan itu kita aplikasikan di market, itu bertahan itu mungkin sampai 1 bulan lebih. Itu loh. Minimal itu pira Om Adik rata-rata mapku Om. Bertahan pira Om? Yang cepat itu kemarin Euro AUD, Mbak. Terjun terus itu. Terus BTC. BTC sampai sekarang masih on loh, Pak. Ya, BTC. Iya, Mbak. Ini contoh ya kasus ya. ini. Jadi mungkin engko solusine ben dianu Om Satria apa piye? Nah gini. Contoh untuk map kita. Ini dari kalau enggak salah itu 3 Maret kalau enggak salah loh. Ya enggak Om, 3 Maret iki anak data nih. Ya dah. Nah, ini. Kita turun ya mulai dari sini. Kita kok B, dan setelah B itu kita ada komando lagi di level ini. Nah, di level ini juga pas juga kan. Ya, posisi itu pas juga tulisan, kan ini. Itu pas ada tulisannya Aldrich gitu, Mbak. Iki memang neng kene. Pas iki lho Cap, iki nek awakmu nggarap iki lho 0,05 no kena nggih bodol iki. Ya enggak? Ini daily loh. Iki daily gitu loh. Iya, Mbak. Jadi begini kita tangkap itu turun dan ini panah ki urung tak owahi iki. Siksa kuning ya gung tak owahi dan ternyata juga masih diberi kebenaran roll, dia kembali lagi dan dia naiknya gitu loh. Itu. Iya. Ya udah ngono anu ben dianu Om Satria piye Om Satria kuwi enake kanca-kanca iki. Ya nanti kita intaran dulu lah. Om Satria ya wis anu kok intensitasnya Om Satria juga anu to iki wis mulai aktif nek to. Aku plotting sampai bawah itu, Mbak. Plotting sampai bawah 0,01800.000 loh, Mbak, kemarin itu. Itu kalau kita nge-sell dari situ ya 700.000 dapat itu. 0,01 Euro AUD. Omset ya kadang ngasih sinyal kok. Lah kamu ikut gak? Ya enggak lah. Kadang aku masalahnya aku kadang masih punya hold di
emas. Oh, Jadi enggak. Terus ini contoh ya. Halo Om yang Pak anu masih ini yang mana tadi? Winnie the Pooh. Om? Masih sudah. Kayaknya. Udah keluar. Oh. Mantu ta. Ya, udah. Nah, ini contoh ya. Map kita yang ditanyakan Om Mudin saat Zoom-nya loh, Cap. Iya. Ini sama Om Kadok sama Anu. Ini kan juga lumayan kan ini. Apa itu? Untuk pullback. Ini pintu piro iki wis. Saiki jalan sudah waktu itu mosok gak di TP nek tak tulisi TP 1 neng kene. Lah iki lho. Di sini kita mosok 195, 190 gak di TP nih. Om Sat, ya kebangetan men, ya kawan, Om. Iya. Gitu loh. Itu jadi untuk plan panjangnya memang saya TP di sini lah. Nah posisi seperti ini kan sebenarnya kita tuh harus sigap. Jadi contoh ya, contoh misalkan signalnya Om Satria, signalnya Om Satria nanti misalkan TP-nya memang panjang itu misalkan. Ya RR-nya sampean atur sendiri. Taruhlah nek Om Satria itu kan kalau ngasih SL itu kecil banget. Iya. Misalkan kayak Om Matrix. Jadi misalkan SL-nya yang dia kasih itu yang dikasih di dalam signal itu mungkin 20 pip. Nah, Anda itu setelah market itu berjalan di atas SL Anda itu sudah boleh bertindak itu loh. Dalam konteks bertindak itu gimana? Misalkan 30 pip, 20 pip, sudah berjalan 40 pip atau 30 pip. Di situ boleh bertindak dalam konteks entah SL plus, entah BIP, entah ditutup sebagian. Gitu loh ya. Iya. Jadi jangan di hold sampai piye bahasane. Nah, jangan di hold seperti strukturnya yang diberikan Om Satria. Nah nanti gini maksud saya, tapi nanti kita akan perbaiki itu. Di saat koreksi itu sangat dalam, itu kan kita bisa entry lagi dengan profit yang sudah kita kantongi, ya kan? Halo. Iya. Selama base yang di signalnya Omsat tadi belum di break, itu masih valid sell. Kecuali kalau sudah SL itu sudah cancel sebuah signal. Jadi misalkan turun kok koreksi lagi dan kita sudah profit, naiknya itu belum sampai break sebuah base itu atau belum SL, itu kita masih bisa on sell kok gitu. Oh iya. Itu. Ya udah gitu aja. Tak balikan lagi ke Om Satria, monggo. Udah cukup kira-kira ya, udah malam. Cukup Om Sat, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.